Ya, Bu Melati selama mendampingi Pak Erzaldi kemarin sebagai gubernur begitu ya Bangka Belitung, saya melihat bukan hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya sebagai ibu gubernur saja begitu ya. Ex officio maksudnya ya? Ex officio, apakah itu PKK dan sebagainya, tetapi banyak kemudian kegiatan-kegiatan yang memang atas inisiatif Bu Melati Bu lakukan. Termasuk misalkan pengembangan UMKM dengan mendirikan ruang Melati, dan juga yang tidak kalah penting juga misalkan Ibu juga menjabat sebagai ketua kuartir daerah Bangka Gerakan Pramuka Bangka Belitung sampai dengan tahun 2023 kemarin. Nah, ini apa kemudian yang menjadi apa arti pramuka begitu bagi seorang Melati Erzaldi? Jadi lucu Mas Revo, cerita pramuka itu buat saya lucu sih, karena waktu mereka minta untuk saya menjadi salah satu kandidat untuk Kakwarda, itu tuh saya nolak. Saya bilang, saya tuh nggak ngerti pramuka, saya bilang itu. Saya terakhir pramuka itu di SMP, SMP. Jadi benar-benar blank pramuka. Apa sih pramuka? Cuman kumpul-kumpul, camping kayak gitu aja. Bayangan saya. Jadi pas waktu mereka bilang, enggak lah Bu, kami pengen Ibu bla 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 bla, karena kami ngelihat bahwa organisasi yang selalu Ibu pegang itu bagus dan hidup. Tersanjung saya. Terus saya cuma mikir gini, oke, ini kan sebuah organisasi. Jadi sedikit banyaknya hampir mirip lah pengelola organisasi PKK gitu ya. Dekranasda pasti mirip, saya bilang itu. Terus mereka bilang ya kami pengen, itu mereka datang semua dari cabang-cabang. Oh, ini dari gerakan pramukanya? Iya, jadi sebelum musda mereka ngelobi saya bahasanya mau dong dicalonkan gitu. Ya udah akhirnya saya mau berkenan, tapi saya bilang gitu, saya tidak mau ada manuver apapun dari saya pribadi untuk mendapatkan jabatan itu. Oke, clear udah. Pendek cerita, terpilihlah saya, dipercayakan. Nah, saya tuh kalau dikasih amanah di sebuah organisasi, Mas Revo, bukan hanya pengen numpang nama, tapi saya pengen organisasi itu benar hidup. Organisasi itu harus hidup. Akhirnya saya pelajari pramuka. Saya jatuh cinta. Jadi selama saya menjadi Kakwarda, obrolan saya tuh objeknya kalau nggak bahasanya pramuka terus semua. Sampai kata Pak Erzaldi gini, yang bisa nggak kalau ngomongin selain pramuka? Gimana sih kalau orang jatuh cinta tuh yang diomongin itu terus kan objeknya. Itu segitunya loh. Jadi buat saya tuh pramuka adalah sebuah media pembelajaran ya. Media pendidikan buat anak-anak yang buat saya tuh nggak ada yang bisa nandingin. Nah, di situ saya melihat bahwa ketika kita mau membangun karakter, kan hari ini masih teriak-teriak saya Pancasila, saya lewat pramuka aja lu nggak usah teriak-teriak Pancasila, pasti Pancasila gitu. Dengan karakter yang sudah dibangun dari pramuka gitu. Jadi buat saya pramuka itu keren banget. Keren banget. Sampai hari ini walaupun saya tadi 2018 sampai 2023 sudah nggak menjabat Kakwarda, tapi ketika Kuarnas minta saya untuk terlibat, saya dengan senang hati. Ya itu kan kita bahasa volunteer ya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan, ya udah saya bel-belain terbang ke Jakarta gitu. Segitu cintanya saya kepada pramuka. Artinya sekarang sudah sangat jatuh cinta begitu ya dengan pramuka. Dan di pramuka juga Bu Melati kemudian mendapatkan penghargaan. Ini perempuan pramuka inspiratif untuk di bidang pariwisata dan juga UMKM Bu ya kalau tidak salah. Itu beda lagi pengharganya. Tapi pramuka ini saya lupa ya, tapi perempuan inspiratif. Nah, jadi pramuka ini ketika saya menjadi Kakwarda, ada sebuah program yang saya jalankan yaitu One Gudep, One Product. One Gudep, One Program. Nah, ini banyak yang tidak tahu Gudep ini apa Ibu? Gugus depan. Gugus depan. Jadi gugus depan itu adanya di sekolah-sekolah. Nah, jadi One Gudep, One Product. Saya mendorong teman-teman yang di Gudep itu, gugus depan, itu membuat sebuah produk yang bisa dijual, yang bisa menjadi sebuah peluang ekonomi buat anak-anak, adik-adik, kakak-kakak pramuka. Seperti itu. Dan itu mendorong mereka kreatif kan, aduh bikin apa nih. Nah yang buat saya yang sangat tertarik tuh waktu itu adalah ketika launching itu SMA 1 Jebus, gudepnya saya lupa gudep berapa, tapi mereka membuat sebuah produk dari teh tayu. Jadi kekuatan Jebus itu kan ada teh tayu itu kan. Jadi mereka buat teh, jadi sebenarnya milk tea sih sebenarnya. Cuman mereka gimmick-gimmick itu jadi sebuah produk yang ketika mereka nanti
kapan nih produk ini dipasarkan, dikenalkan. Jadi kalau kegiatan-kegiatan pramuka level nasional, kita selalu bawa tuh, ini produk kita gitu. Nah, ini anak-anak sekolah yang membuatnya, Ibu? Iya. Yang sudah membuat produk-produk yang kemudian memang sudah memiliki nilai jual begitu ya. Benar. Ini bagaimana cara mendorong mereka? Karena kan kita tahu kalau di tingkat sekolah kan paling yang kita buat itu adalah kerajinan tangan yang sederhana, yang itu pun tidak terpikir untuk kemudian kita pasarkan, Ibu. Nah, ini seperti apa membuat mereka kemudian memiliki minat begitu untuk membuat sebuah produk secara serius? Iya, terus terang saja ini memang waktu itu level kita SMA ya, SMA. Nah, saya mendapat support luar biasa dari Kak Mabida, which is adalah Pak Arzali sebagai gubernur pada saat itu, dan saya mendapat support penuh juga dari Dinas Pendidikan, kepala dinasnya, bahwa ketika kita bicara pramuka, mereka benar-benar all out gitu. Nah, program ini kita sampaikan kepada kepala sekolah dan mereka menyambut baik program ini, sehingga ketika menyambut baik artinya effort mereka juga bukan yang ya udah menyambut baik, tapi mereka ketika anak-anak adik-adik pramuka atau kakak-kakak pramuka membuat sebuah program produk, mereka nggak effort, jadi mereka bikinkan bazarnya, dibikinkan ruangnya gitu loh, sama sekolahnya gitu loh, sama sekolahnya. Jadi buat saya sih itu keren. Dan kenapa bisa begitu? Ada lagi yang lebih menarik. Ketika dalam memilih calon-calon kepala sekolah, ini salah satu saya sampaikan kepada Pak Arzali, yang kepala sekolah ini harus tahu dengan program pramuka. Jadi salah satu syarat untuk menjadi calon kepala sekolah adalah dia harus lolos dari KMD. Jadi KMD itu seperti pelatihan yang dari pramuka. Jadi dengan begitu mereka pramuka tuh begini, jadi lebih paham. Nah, alhamdulillah dari beberapa SMA, beberapa gudep itu mereka punya produk yang akhirnya saling support nih. Ketika tadi bicara tentang Dinas Pendidikan, mereka support untuk program ini. Kita bicara tentang Dinas UMKM yang mendorong untuk mendapatkan PIRT-nya kalau makanan kayak gitu loh. Jadi dikeroyok gitu si produk ini. Gitu sampai selesai. Selain pramuka, Bu Melati juga sangat aktif begitu ya dalam upaya pengembangan UMKM di Bangka Belitung. Sebetulnya apa yang perlu kemudian sentuhan apa yang diperlukan untuk dapat mengembangkan UMKM di Bangka Belitung? Ini kondisi faktual yang kita rasakan ini seperti apa sih, Bu? Iya, jadi kalau kita ngomong lagi, pasarnya Bangka Belitung tuh kan kecil banget. Dengan jumlah 1,5 juta jiwa, plus minus lah penduduk kita. Jadi kalau teman-teman UMKM itu hanya mengandalkan pasar kita, ya kita kayak kanibal satu sama lain. Betul. Jadi harapannya adalah mereka bisa mendorong produknya itu lebih kompetitif. Kompetitif itu dari mana? Dari segi kemasan, dari segi rasa, sertifikasinya lengkap gitu ya. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan produknya seperti itu, kita dorong untuk bisa dijual di luar Pulau Bangka Belitung. Nah, jadi kalau teman-teman UMKM ini, kalau dilihat semangatnya, semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Tapi kadang mereka terbentur dengan keterbatasan wawasan mereka. Keterbatasan wawasan, misalnya mereka nggak paham nih bagaimana sih ngurus halal, atau gimana ya kalau kita mau memasarkan ini lewat media sosial, atau cuma asal-asalan, padahal kan itu harus punya trik ya, angle-nya harus bagus, kontennya harus bagus, gitu. Nah hal-hal inilah yang saya lihat selama ini adalah menjadi challenge terbesar teman-teman UMKM kita. Dan teman-teman tuh rata-rata banyak yang gaptek. Baik, sebelum ke situ kita ke hulunya dulu ini, Bu Melati. Artinya apakah kemudian mereka yang berminat untuk terjun ke UMKM ini di Bangka Belitung cukup besar atau tidak dengan rasio penduduk yang tadi Ibu sebutkan? Cukup besar. Ya, cukup besar. Tapi memang kita didominasi oleh kuliner ya. UMKM kita. UMKM kita didominasi oleh kuliner. Baik, yang kita tahu kan UMKM ini adalah salah satu subsektor yang kemudian memang mampu kokoh begitu pada saat resesi ekonomi, terutama di masa COVID-19, Ibu ya. Dan di Bangka Belitung pada saat itu memang juga terbukti ada beberapa pelaku UMKM yang masih bisa terus bertahan di tengah gempuran COVID-19 pada saat itu. Nah, ini untuk menjaga momentum tersebut agar pelaku UMKM ini bisa terus konsisten
konsisten dan juga kedepannya bisa meningkatkan apakah itu kualitas produk maupun kuantitas dari jumlah pelakunya ini bagaimana? Saya terus terang aja sih nggak bisa bekerja sendiri ya. Alhamdulillah waktu pada saat itu kembali lagi memang Pak Arzali masih menjabat, saya mendapat dukungan penuh dari teman-teman dinas UMKM. Jadi kita ini selalu menjaga api semangat mereka. Pada saat itu kita ya itu tadi melalui Zoom ya, terus melalui bazar-bazar yang sebenarnya kita mediasi melalui e-commerce. Nah, jadi memang saya ini kan lebih ke arah memotivasi dan memediasi. Tapi di lapangan teman-teman dinas yang banyak bergerak. Pada saat itu saya merasa terbantu sekali karena memang kita jadi satu tim yang cukup baik gitu ya, saling dorong. Ketika COVID-19 tuh banyak nih tumbuh nih teman-teman pelaku UMKM baru. Karena dia pikir kan ngapain gue di rumah ya? Udah deh kita buat produk aja deh, kita buat makanan aja. Itu saya banyak banget temuin. Nah, inovasi produk-produk yang mereka bikin makanan itu ternyata enak-enak gitu. Nah, bagaimana kita biar bisa dijual keluar, bisa kita percaya? Ya itu tadi teman-teman sertifikasinya dikeluarin kayak PIRT yang paling sederhana. Nah sekarang kondisi UMKM kita apakah sudah cukup positif atau belum? Termasuk dari tadi masalah utamanya adalah tentang gapteknya tadi Ibu. Iya, sudah makin membaik. Tapi hari ini saya ngelihat geliat teman-teman UMKM luar biasa ya. Walaupun memang ada yang kalah perang. Artinya ya menjadi seorang entrepreneur itu kan nggak boleh capek, nggak boleh lelah dalam berpikir, karena dia akan mengalami tantangan-tantangan yang punya kompetitor yang sama bidang yang sama gitu. Nah, saya lihat dari beberapa teman-teman yang sudah kalah tuh artinya dia udahlah, gue nggak mau mikir lagi inovasi apa lagi. Itu ada beberapa, tapi saya melihat kesininya juga makin lama makin banyak teman-teman UMKM yang berinovasi dan tumbuh. Gitu. Saya lihat kenapa saya bilang positif karena satu pencapaian dari reward yang sudah diberikan baik itu tingkat provinsi maupun nasional, teman-teman tuh saya benar-benar memantau tumbuhnya itu, growth-nya tuh udah ini keren nih, udah banyak yang growth yang tadinya segini sekarang udah nyampe mana, itu saya perhatikan. Jadi hari ini teman-teman UMKM positif. Oke, untuk ekosistem pelaku UMKM di Bangka Belitung ini apakah juga sudah terbentuk Ibu? Artinya kan ini juga akan berpengaruh nantinya bagaimana kemudian mereka bisa saling support, bisa saling tukar pikiran dan sebagainya sehingga nanti berdampak positif terhadap juga pengembangan di usaha masing-masing. Sudah terbentuk tapi belum optimal ya. Jadi sudah terbentuk tapi belum optimal. Kalau yang namanya ekosistem ini kan bukan hanya si penjual terus yang tempat yang jualan, tapi ketika kita bicara si penjual, terus teman-teman yang produk itu kan terdiri dari beberapa material ya. Misalnya kita bicara tentang semprong ini, kita mau bikin semprong ini, si telurnya dari mana gitu loh. Nah kadang-kadang mereka tuh kesulitan untuk mendapatkan materialnya. Nggak usah jauh-jauh deh, rajutan ini contohnya. Ini terkenal banget. Bahkan Bu Mufidah Yusuf Kala mengklaim bahwa rajutan terbaik yang pernah dia temukan itu adalah milik Bangka Belitung. Milik Bangka Belitung. Keren nggak tuh? Luar biasa. Luar biasa. Tapi teman-teman di lapangan suka kesulitan untuk mendapatkan benangnya. Ternyata benangnya nggak ada di sini. Bahan bakunya. Ya hal-hal seperti itu. Ya ini tentu menjadi PR begitu Bu ya. Agar nantinya memang UMKM kita itu berkembang itu secara komprehensif begitu. Dari hulu sampai ke hilir. Dan pemirsa kita akan kembali usai jeda pariwara, kita akan mengulik lagi bagaimana kemudian keluarga dari Bu Melati Erzaldi yang kita tahu memiliki seorang suami yang juga sangat luar biasa. Lalu seperti apa support yang saling diberikan oleh kedua sosok ini dan juga bagaimana anak-anak memberikan dukungan di dalam menjalankan kehidupan yang juga penuh tantangan saat ini. Kita akan kembali lagi usai jeda pariwara, tetaplah di Tokoh.